'cause I don't even know myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Di sini ketua kelasnya ada? Ada susulan. Ada wakil. Wakil? Kamu sekretaris? Bendahara? Dari logo pasti kalian sudah tahu kan saya dari mana? Ada yang tahu letak Universitas Balikpapan di mana? Di mana? Lengkap, spesifik. Mana? Pupuk atas. Oke, jadi Universitas Balikpapan terletak di Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dengan kode pos 76114. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini ada yang kita tinggi guru. Gak ada? Gak ada? Sama. Jadi Universitas Balikpapan memiliki 8 fakultas dan 13 program studi yang sudah terakreditasi B. Salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu nggak hanya ada pendidikan bahasa dan sastra aja, terdapat pendidikan matematika, pendidikan ekonomi. Ada yang menjadi guru matematika? Visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visinya menjadi lembaga pendidik dan tenaga pendidikan atau LPTK yang menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten, profesional, dan mandiri berbasis teknologi dan riset pada tahun 2029. Ini misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Misinya ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat lokal, regional maupun nasional. Yang kedua, menyelenggarakan riset berbasis teknologi di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan matematika, ekonomi, pendidikan matematika dan pendidikan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif, inovatif dan mandiri di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan matematika, dan pendidikan ekonomi. Misi yang keempat, menyelenggarakan kerjasama yang baik, lokal, regional, maupun nasional dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian ngantuk ya. Aduh ini kan sopan loh. Memang. Menyelenggarakan kerjasama yang baik, lokal, regional, maupun nasional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan matematika, dan pendidikan ekonomi. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan berkeadilan untuk menuju mutu lembaga. Jadi, program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu singkat aja ya, PBSI. Jadi PBSI ini memiliki 3 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan bahasa dan sastra. Mata kuliah di bidang pendidikan seperti kurikulum pembelajaran, landasan ilmu pendidikan, filsafat ilmu, psikologi pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah di bidang bahasa seperti linguistik umum, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan 4 keterampilan berbahasa lainnya. Yang
filologi, kritik sastra. Kalian ada yang sudah bisa memahami belum? Ada yang sudah pernah dengar belum tentang linguistik umum, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik? Belum ya? Jadi di dalam PBSI kalian akan mempelajari tentang linguistik umum, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Itu untuk di bidang bahasa. Contohnya itu seperti kalian meja hijau. Ada yang bisa perhatikan apa itu dimaksud dengan meja hijau? Pengadilan. Oke. Kenapa meja hijau identik dengan pengadilan? Kenapa nggak meja kuning, meja oranye, meja putih? Oke, jadi itu kalian pembahasan itu dapat kalian pelajari di mata kuliah bidang bahasa. Itu kalian akan dapat kalian pelajari di dalam mata kuliah linguistik umum semester 1. Oke. Jadi yang ketiga mata kuliah di bidang sastra seperti sejarah sastra. Itu mempelajari tentang sejarah sastra, sejarah bahasa Indonesia. Paham? Bahasa kita masing-masing. Oke, menurut KBBI, bahasa adalah sistem lambung bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Terus itu menurut para ahli, Doris Keras 1997, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dan menurut Felicia 2001, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, kesimpulannya bahwa bahasa Indonesia adalah simbol bunyi yang dihasilkan oleh manusia sebagai alat komunikasi masyarakat. Masyarakat Indonesia yang digunakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kenapa sih harus masuk PBS ini, Pak? Ada yang mau masuk UNIBA nggak sih? Jadi guru. Ada yang mau kuliah nggak? Ada. Yang mau kuliah ke sana? Mau ngambil jurusan apa kalian? Bahasa Jerman. Yang mau masuk ya? Pertanyaannya membingungkan. Dia mau hukum karena pertanyaannya masuk batin. Ngambil kuliah apa nih? Oh, guru. Gak ada menjadi guru ya? Jadi kenapa harus masuk PBS ini? Kita kembali lagi ke visi. Karena PBS Uniba itu akan menjadikan lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten, profesional, dan mandiri berbasis teknologi dan riset pada tahun 2029. Ini apa sih? Dan soal prospek kerjanya gimana, tahu nggak gelar PBS itu? Jadi gelarnya itu Sarjana Pendidikan, SPD. Untuk prospek kerjanya itu berbagai macam. Contohnya itu ada guru, dosen, penulis. Guru dan dosen itu masuk ke dalam pendidikan. Penulis itu masuk ke dalam sastra. Gak cuma penulis, tapi ada sastrawan, ahli bahasa. Kemarin yang ikut Gebiar di Uniba ada di sini? Gak ada. Jadi kemarin Uniba itu mengundang salah satu duta bahasa Kalimantan Utara. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu lulusnya nggak cuma jadi guru, dosen, banyak jadi penulis, sastrawan, ahli bahasa. Oh, ditulis, enggak? Penulis novel. Ya, novel itu untuk mengasih pesan. Udah, tenang, sabar. Saya mau drum back lagi ke belakang. Masalah
menjelaskan kembali apa yang saya sudah sampaikan dari awal sampai akhir. 3 orang. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian mengulangnya. Oke? Siap? Siap dan siap harus. Oke? Ayo panggil nama lagi. Ayo sudah berdiri. Satu lagi. Cowok lah. Siapa namanya dulu? Perkenalkan, nama saya Revi Edia Dani, biasa dipanggil Revika. Kalau jadi kesimpulan dari bahasa Indonesia itu kayak simbol yang diambil dari masyarakat untuk alat berkomunikasi sehari-hari. Terus pendidikan bahasa itu kalau jadi sarjana itu gelarnya sarjana pendidikan. Terus bidangnya itu ada kayak bidang pelajaran itu kayak ada linguistik umum, morfologis, ada sintaktik, terus ada apa tadi satunya sistematik, terus ya benar. Terus kalau misalnya sudah profesinya itu nanti bisa jadi penulis, jadi dosen, jadi guru, jadi sastrawan, pokoknya jadi yang penulis terkenal. Sendiri itu menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Kalau menurut para ahli sendiri itu pertama dari Boris Kera tahun 1990, bahasa adalah komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, menurut ahli Felicia tahun 2001, bahasa sendiri adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik secara lisan ataupun secara tulis. Kesimpulan saya udah terbagi sama energi. Udah kan? Udah pagi udah. Kita tolong tuliskan nama beserta serta kesan dan pesan kalian terhadap saya. Nama kalian semua terhadap saya masuk kelas kalian bagaimana? Oke, paham ya? Terus, terima kasih sudah meluangkan waktu kalian saya. Mohon maaf waktunya saya ganggu untuk kelas ini. Padahal rencananya cuma setengah jam, ini kayaknya sudah lebih dari setengah jam ya. Kita senang Oke, sesi terakhir ada tak sesi lagi? Sesi foto. Oke. Energy inside you rising 난 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나